Kita berharap ya dengan kita berkunjung ke tiga partai tadi, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra, ini sudah ada penugasan dari ketua-ketua partai lah gitu setelah menerima pernyataan sikap kita gitu. Bahwa segera saja ya suara atau katakanlah ini karena tadi disampaikan oleh Pak Deddy S. Budiman sebagai Ketua Umum bahwa kita ada penyambung lidah masyarakat kepada DPR, MPR, ya, MK kalau mereka memang tidak sebagai patung-patung, ya haruslah sebagai manusia yang punya apa tadi Pak Deddy? Hati pikiran, mata pikiran. Poin perbuatan ini itu sudah dibuktikan. Kalau ini sudah dibuktikan, baru bisa dikatakan bahwa dia melanggar itu. Nah sampai saat ini menurut saya belum ada lembaga yang membuktikan itu bahwa dia yang lalu kita potong dulu sebentar. Ya. Ini justru tugas DPR itu. Kalau sudah ada usul dari rakyat, mereka terikat karena mereka adalah wakil dari rakyat. Pak, memenuhi aspirasi usul, dan itu ada prosesnya di mahkamah di DPR. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang Purnawirawan TNI P3 TNI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar DPR, MPR, dan MK sebagai pemegang mandat rakyat tidak boleh diam karena memiliki dasar dan kewenangan untuk segera membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah. 2. Agar para pimpinan partai politik segera melakukan koreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali serta menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, bermoral, dan bertanggung jawab. Demikian pernyataan ini dibuat di Bandung pada tanggal 28 Juni 2025, pengurus pusat Aliansi Bangsa dan Pencinta Bangsa APP TNI dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI atau P3 TNI, Majen TNI Purnawirawan Deddy S. Budiman Ketua Umum, Insinyur Saprinun Sopyan BK Teks MM Sekretaris Jenderal. Demikian pernyataan sikap dari Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI dengan harapan bahwa Gerindra segera merespon apa yang kami sampaikan dan juga apa yang disampaikan 8 oleh para purnawirawan dan prajurit TNI agar Indonesia tidak lebih terpuruk dari hari ini. Terima kasih. Meminta, tentu kalau ini usul itu daripada rakyat melalui purnawirawan, tentunya sebagai pemegang kedaulatan, rakyat yang purnawirawan itu akan terikat, mereka akan mengikat wakilnya di DPR. Artinya ini menjadi pintu masuk? Ya pintu masuknya sudah jelas. Bisa? Bisa. Oke. Oleh karena itu kalau dikatakan dia tidak layak dan tidak layak lagi, maka tidak ada persoalan di masa lalu. Apalagi kalau baru diketahui pada saat ini. Itu menjadi suatu syarat yang benar-benar harusnya dipenuhi di masa lalu dan kemudian lolos tanpa diketahui, tapi sekarang baru diketahui. Syarat itu tetap termasuk di dalam syarat-syarat yang disebutkan di dalam pasal 7A. Jadi ketika misalnya sebuah kejahatan terbongkar dan dia dalam posisi sebagai wakil presiden, maka berlakulah yang namanya impeachment proses di pasal 7A. Nggak bisa dia pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Sebaliknya, dia melakukan kejahatan pada waktu wapres tapi sudah selesai, maka berlaku prosedur pidana biasa, kan begitu. Jadi posisinya bukan dilihat kapan kejahatannya. Nah, kalau kita lihat soal Fufu Fafa ini kan saya udah bilang 2 dimensinya. Konten masa lalunya iya, ya kan sangat kasar sekali dan lain sebagainya. Tetapi kebohongan masa kininya ketika dia jadi wapres, dia tidak mengakui bahwa itu akun punya dia. Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI menyatakan sikap bahwa Gibran harus segera dimakzulkan
karena berbahaya bagi NKRI. Ada dua konsideran yang perlu saya bacakan karena ini penting, bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari si distorsi demokrasi Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Itu tidak semua aspirasi yang masuk ke DPR itu harus dijawab. Beda kalau instansi, ya, instansi pemerintah, instansi eksekutif. Oke. Tapi aspirasi ini Pak merupakan hal yang diatur dalam konstitusi, beda dengan yang Bapak bicarakan. Bukan, ini tata tertib. Tata tertib ini. Tata tertib Enggak, itu kalau ada tata begitu, tertib maka badan aspirasi berbeda tentu menyampaikan kepada perlakuannya. pimpinan DPR, bukan? Karena Kalau pimpinan ini DPR diatur dulu, dalam konstitusi, aspirasi seperti itu harus ditampung Pak. Karena mereka adalah pemegang kedaulatan. ini sudah ditampung kemudian tapi dibahas harus dalam mekanisme, Pak. Tidak, Mestinya harus Bapak pindah dulu ke dibawa. sana. Bapak pindah dulu ke sana baru kita debat. Aspirasi yang dibawakan purnawirawan. Baru kemudian kalau sudah disetujui itu oleh rapat pleno, bekerja mereka menyelidiki. Itulah tugas yang diberikan kepada panitia angket itu. Tetapi tidak langsung hanya dibahas. Tidak dibahas karena ada pimpinan-pimpinan yang merasa itu merugikan. Tidak semua aspirasi harus dibahas. Tapi begitu aspirasi itu memiliki bukti yang kuat, alasan yang kuat berdasarkan konstitusi, pasti direspon. Jangan-jangan belum ada buktinya. Saya tambah gini. Jadi ini kayaknya ada sesat pikir juga ini Bang Nurdin. Karena begini. Tapi saya senang juga beliau membela Gibran. Oh, saya tidak, bukan membela. Karena begini, satu ya, sesat pikirnya adalah seolah-olah tadi dia bilang kumulatif kan. Ini enggak kumulatif, ini alternatif. Jadi 3 pintu itu satu saja terbukti, ya kan? Itu bisa kena. Nah, itu kedua, purnawirawan itu tidak hanya bicara tentang kemampuan rohani itu juga Bung Rapli, saya setuju ya, ketika ada bukti. Iya. Nanti saya sampai ke bukti itu. Jadi kemampuan rohani itu juga syarat bisa diimpeach kalau seandainya ada masalah di sana. Korupsi jelas itu bagian dari impeachment proses juga. Kemudian fufu-fafa kalau diterjemahkan sebagai perbuatan tercela jelas juga sebenarnya. Jadi saya mengatakan ada 6 pintu masuknya. Nah, berikutnya adalah ini yang sering salah. Mana buktinya? Kalau sudah terbukti, enggak. Justru dari aspirasi itulah kemudian DPR dan MK itu bekerja nantinya. Seruan pemakzulan Gibran semakin meluas setelah ulama Jawa Timur, kini giliran para purnawirawan Gerindra serukan hal yang sama. Ini juga sebuah refleksi bahwa masyarakat menunggu gerakan DPR yang semestinya lamban bahkan cuek mendadak aspirasi ini. Kali ini purnawirawan ini serukan kepada para ketum partai di antaranya PDIP, Demokrat, dan Gerindra sendiri. Untuk para wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, bukan wakil oligarki yang hanya garcep sidang kalau soal anggaran saja. Segera proses aspirasi purnawirawan sebelum aksi ini meluas. Jangan bersembunyi di balik regulasi halus inilah, harus itulah. Ingat, tak satu pun pelengseran presiden yang sesuai konstitusi. Tugas Anda cukup serap aspirasi.